اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat wal ummahat a'azzani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini, seperti yang telah diumumkan, insyaallah taala kajian kita bertemakan selamatkanlah kaum Hawa. Selamatkanlah kaum Hawa. Pembahasan ini pembahasan yang terbilang penting untuk diketahui dan dipahami terutama oleh kaum muslimat, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang apabila seorang wanita, seorang muslimah tidak menjaga dirinya dengan benar dan tidak memperhatikan rambu-rambu di dalam agama terkait dengan permasalahan yang khusus bagi mereka, maka mereka akan jatuh di dalam kubangan kehinaan dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah karena hal tersebut. Oleh karenanya, kewajiban atas setiap wanita muslimah untuk kembali kepada agamanya, untuk kembali kepada agamanya. Disitulah kemuliaan dan disitulah kejayaan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang kejadian yang apabila menimpa manusia, maka hal tersebut akan berakibat buruk bagi umat Islam secara umum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'inah." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah sibuk dengan peternakan kalian, wa raditum bizzara, dan kalian telah sibuk dengan pertanian-pertanian kalian, sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Inilah penyakit yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang lain sebagai penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apabila hal tersebut menimpa kalian, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, kehinaan tersebut tidak pernah akan diangkat oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama adalah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan hal tersebut, melihat dan mengamalkan apa yang ada dan terkandung di dalamnya. Itulah kemuliaan bagi kaum muslimin secara umum dan bagi wanita kaum muslimat secara khusus. Ayatuhal akhwat wal ummahat, para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, terkait dengan para perempuan, para wanita, ini dari hal yang banyak dibicarakan oleh manusia, terkhusus di zaman modern seperti sekarang. Yang membicarakannya banyak pihak, dari mulai orang awam sampai kaum yang dikatakan intelektual. Nah, betapa tidak, kaum wanita adalah komponen yang sangat penting di sebuah keluarga, di sebuah tatanan masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kaum wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemah lembutannya. Namun dari sanalah akan terlahir manusia-manusia yang bisa mengguncangkan dunia. Kita sadar bahwa dengan kelemah lembutan para perempuan ini dapat melahirkan tokoh-tokoh besar yang dapat membangun dunia dan agama. Namun dengan kelemah lembutannya pula ia dapat menjadi penghancur dunia yang paling potensial. Ini dari perkara yang tidak bisa kita ingkari. Sebab para perempuan, para wanita adalah pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Dari sinilah menunjukkan betapa pentingnya menanamkan pendidikan yang baik kepada kaum hawa, kepada kaum wanita yang walaupun mereka tidak langsung terjun di dalam dakwah ke masyarakat, namun peranannya sangat penting dalam tarbiyatul aulad, di dalam mendidik anak agar mereka menjadi anak yang baik, tidak hanya di dunia, akan tetapi menjadi anak-anak yang baik dan saleh di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya Islam memperhatikan hal ini, dan itu dimulai dari semenjak seorang pria misalnya mencari calon istri, ia harus pandai memilih istrinya dari kalangan orang yang baik, wanita yang salihah. Sebab wanita ini yang kelak akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Kapan dia salah di dalam memilih calon istri, maka hal tersebut akan berakibat fatal bagi anak-anaknya, dan hal itu akan menjadi masa depan bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana nasihat para ulama, bahkan diriwayatkan dari sahabat yang bernama Aksam ibnu Sarfi' radhiyallahu taala anhu, yang berwasiat kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa nikahal hamqa fa inna suhbataha qadar. Kata beliau, berhati-hatilah menikahi seorang wanita yang dungu, seorang wanita yang tidak terpelajar, karena sesungguhnya bersama dengan wanita yang seperti ini hanyalah menanam kenistaan. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita mereka mulia ketika mereka terpelajar. Terpelajar yang dimaksud di sini terpelajar di dalam agamanya. Terpelajar di dalam agamanya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah ditanya, apa hak seorang anak terhadap orang tuanya? Maka beliau mengatakan salah satun, ada 3 hak anak terhadap seorang
terhadap orang tuanya. Yang pertama, hendaknya orang tua, terutama seorang ayah, memilihkan ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Memilihkan ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Ini hak seorang anak terhadap ayahnya. Yang kedua, menamai anak dengan nama yang terbaik. Tatkala dia lahir, maka dia sudah mempersiapkan nama yang terbaik untuk anaknya. Nama yang mengandung arti-arti kebaikan. Nama-nama yang sesuai dengan tuntunan agama. Tidak menamainya dengan nama-nama yang buruk. Nama-nama dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kenistaan. Tetapi dia pilihkan nama yang terbaik, nama-nama yang islami, yang hal tersebut akan menjadi kebaikan dan diharapkan kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, dari hak seorang anak kepada orang tuanya, anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan, terutama diajarkan kepada dia untuk menghafalkan Al-Quran. Terutama diajarkan kepada dia untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, semua perkara ini, peranan perempuan di sini sangat-sangat didukung, sangat-sangat diperlukan. Nah, maka betapa tidak kaum perempuan, kaum wanita, ya, di dalam tatanan bermasyarakat ini punya peranan yang sangat penting untuk membentuk suatu masyarakat, baik masyarakat kecil ataukah masyarakat yang besar. Kita bisa tahu dan kita bisa melihat kehancuran umat terdahulu dikarenakan mereka terfitnah dengan kaum wanita, terfitnah dengan kaum Hawa. Itulah yang menyebabkan kehancuran Bani Israel. Nah, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah menyebutkan dua hal, dunia dan wanita. Padahal wanita bahagian dari dunia, tetapi dikhususkan oleh Nabi, dikeluarkan dari dunia tersebut wanita, menunjukkan fitnah mereka luar biasa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada wanita. Sebab kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya pertama kali fitnah yang melanda Bani Israel disebabkan oleh fitnah wanita. Disebabkan oleh fitnah wanita. Maka para ibu-ibu sekalian, para akhwat wal ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk mengetahui bagaimana semestinya posisi kaum wanita yang tepat, maka perlu kita mengetahui bagaimana posisi kaum wanita pada generasi terdahulu sebelum datangnya Islam. Nah, kita perlu melihat sejarah dan kita ambil pelajaran dari sana. Karena betapa banyak ya kejadian-kejadian di masa silam, sejarah-sejarah terdahulu itu bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Kita mengambil pelajaran dari sana, dan Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah terdahulu terdapat ibrah, terdapat pelajaran ya bagi orang-orang yang berakal. Maka penting kiranya kita mengetahui bagaimana sejarah kaum wanita di masa silam, di masa terdahulu. Para ibu-ibu sekalian, para ummahat, para saudari-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita melihat bagaimana kondisi kaum Hawa sebelum Islam datang, maka kita akan menemukan cerita dan fakta yang terjadi adalah hal yang tidak menggembirakan bagi kaum wanita itu sendiri. Mereka akan terheran-heran menyaksikan kondisi kaum wanita yang sangat berada, yang sangat berbeda pada suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Antara satu suku dengan suku yang lainnya terjadi perbedaan yang sangat jauh. Kalau kita melihat di masa silam, ada misalnya seorang wanita yang menjadi penguasa tertinggi
yang dia menjadi seorang ratu, yang dia berkuasa layaknya seorang raja. Bawahannya adalah kaum pria, sementara dianya seorang ratu yang memimpin. Di satu sisi, di lain sisi kita bisa melihat mereka kaum wanita menjadi makhluk yang sangat terhina, bagaikan budak, bahkan bagaikan barang yang dijual dan diperjualbelikan. Bahkan terkadang banyak ditemukan perempuan-perempuan yang harus dibunuh dan disiksa pelan-pelan. Ini fakta terhadap kejadian di masa silam. Nah, kita bisa melihat bagaimana terkait dengan kaum wanita yang di sebahagian bangsa mereka mengangkat derajat wanita melebihi kedudukannya sebagai seorang wanita. Seperti halnya seorang yang kita kenal di dalam Al-Quran, kisahnya diabadikan di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sana ada seorang ratu yang disebut dengan Malakatus Saba, ratu negeri Saba. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 23 bagaimana burung hudhud tatkala itu menceritakan apa yang dia saksikan di negeri Saba. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku, kata burung hudhud, mendapati seorang ratu yang menguasai mereka dan ia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai mahkota dan singgasana yang sangat besar. Itulah yang kita kenal dengan Ratu Saba, Malakatus Saba, yang konon katanya bernama Bilqis. Nah, lihatlah bagaimana wanita di satu bangsa tertentu diangkat, bahkan dijadikan pemimpin. Sementara di dalam Islam, seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung suatu kaum apabila yang menjadi pemimpin mereka adalah seorang perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sementara kalau kita melihat di suku dan di bangsa yang lain, kenyataan berbicara terbalik. Berbicara terbalik 180 derajat, di mana para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diceritakan ya kaum wanita di masa jahiliyah yang jangankan mereka tumbuh dewasa, tatkala lahir saja mereka sudah dihinakan. Kita bisa membaca dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Allah menyatakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, mereka ditanya karena dosa apa mereka harus dibunuh. Karena dosa apa mereka harus dibunuh. Ini ayat menceritakan kebiasaan orang jahiliyah terdahulu yang mereka hobi membunuh anak perempuan. Dan ini kondisi wanita di masa jahiliyah. Mereka ibarat barang yang terhina, baik dalam keluarga ataukah di masyarakatnya, diperbudak oleh kaum pria. Kalau ada kerabatnya yang meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, mereka tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Justru mereka yang diwarisi. Berbeda dengan adanya syariat Islam, mereka bisa mendapatkan warisan. Tetapi di masa jahiliyah, bukan mereka dapat warisan, justru mereka layaknya barang yang harus diwariskan. Hari kelahiran dari seorang wanita menjadi aib dan menjadi hal yang mengecewakan bagi manusia tatkala itu. Hal yang sangat mengecewakan bagi wanita saat itu. Bahkan disebutkan di masa jahiliyah, apabila
seorang wanita melahirkan, maka suaminya akan pergi jauh-jauh. Kemudian setelah itu dia menunggu berita. Apabila istrinya melahirkan anak laki-laki, maka dia akan pulang dengan bahagia ke dalam rumahnya. Tapi kalau dia mendengar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia tidak mau lagi pulang ke rumah istrinya. Dia lebih suka bermalam di tempat kawannya, di rumah tetangganya, ketimbang harus bermalam di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa aib yang sangat tatkala di rumahnya lahir seorang anak perempuan. Ini sikap mereka terhadap anak perempuan. Sungguh menjadi aib yang hina, sehingga mereka tidak segan-segan untuk membunuh anak mereka hidup-hidup, dikubur, dengan mereka menanggung rasa malu karena hal tersebut. Disebutkan di masa jahiliyah, orang jahiliyah ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka membunuh anak perempuan itu dengan dua cara. Cara yang pertama, disebutkan bahwasanya orang jahiliyah jikalau istrinya hendak melahirkan, maka mereka menggalikan lubang di dalam tanah dan dia suruh istrinya berada di lubang tersebut. Dan dia menunggu. Yang menggali tanah tersebut adalah suaminya. Dia gali untuk istrinya yang akan melahirkan. Setelahnya dilihat, apabila ternyata yang lahir tersebut adalah anak laki-laki, maka dia ambil. Tetapi manakala yang lahir itu adalah anak perempuan, maka dia langsung menutup lubang tersebut bersama anak perempuan yang baru lahir itu, yang masih menangis, yang masih bersama pusarnya, dikubur hidup-hidup. Demikian sadisnya, demikian mengerikannya, demikian kejamnya orang-orang jahiliyah tatkala itu. Baru lahir anak perempuan, mereka sudah kubur hidup-hidup. Itulah makna dari ayat yang tadi kita bacakan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Apabila wanita-wanita, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka harus dikuburkan? Karena mereka memang dikubur hidup-hidup oleh ayahnya sendiri. Wal iyadzubillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mereka akan membunuh anak perempuannya, yakni dengan cara mereka akan memelihara anak perempuan tersebut dengan menanggung rasa malu yang sangat, karena mereka sudah diberikan kabar yang sangat buruk. Dan ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca dalam surat An-Nahl ayat 59. Dalam surat An-Nahl ayat 59 Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila seorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran seorang anak, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan, maka menjadi hitam legamlah wajahnya. Kenapa menjadi hitam? Seseorang kalau dia merasa malu, dia akan menjadi merah wajahnya. Itu tanda dia malu, memerah wajahnya. Kalau ini Allah bahasakan menghitam wajahnya. Kenapa? Ini ungkapan yang menunjukkan malunya bukan sekedar malu, tapi sangat malu, sehingga bukan lagi memerah wajahnya tapi menghitam karena sangat malunya. Lihat bagaimana mereka memperlakukan anak perempuan. Wa huwa qadim, dan dia sangat marah. Yatawara minal qaum, dia bersembunyi dari masyarakat. Min su'i ma busyira bih. Kenapa? Karena jeleknya berita yang mereka dengarkan. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Sehingga mereka harus diperhadapkan dengan dua hal. Apa itu? Apakah mereka harus memeliharanya dengan menanggung malu, atau mereka kubur hidup-hidup di dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh kata Allah, betapa buruk apa yang mereka putuskan itu.
Lihat bagaimana ya orang-orang jahiliyah seperti ini. Jadi pilihannya ada dua. Mereka kubur hidup-hidup seperti yang tadi kita terangkan bagaimana kisahnya. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Yang kedua, mereka pelihara. Tapi tidak lama. Ya, umurnya anak perempuan tersebut 6 tahun. Ini cara kedua mereka membunuh anak perempuannya. Ketika anak perempuannya sudah berumur 6 tahun. Ya, anak yang tumbuh lagi lucu-lucunya tatkala itu. Berumur 6 tahun, apa yang mereka lakukan? Bapaknya akan bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ya, pakaikan anak perempuan kita pakaian yang terbagus. Mengapa? Nanti kita akan ajak dia ke tempat keluarganya, ke rumah pamannya, ke rumah bibinya, ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya. Kita akan ajak jalan-jalan dia. Kita akan berikan makanan yang enak untuk dia." Bapaknya bilang begitu. Akhirnya istri ini pun mengikuti kemauan suaminya. Anaknya dipakaikan pakaian yang paling bagus, ya, pakaian yang terbaik yang dia suka. Kemudian diberikan makanan dan dijanjikan untuk berada di tempat yang sangat indah, tempat yang sangat bagus. Bapaknya membawa anak tersebut. Anak yang berumur 6 tahun. Kemudian setelah itu, ya, ternyata anaknya tidak dibawa ke rumah pamannya, ke rumah bibinya untuk senang-senang. Anaknya sudah menyangka, ya, sudah sangat gembira, sudah sangat bersuka cita, ya, dengan janji bapaknya akan diajak ke tempat, ya, yang sangat bagus, ke rumah keluarganya, dijanjikan dengan janji-janji yang sangat menyenangkan hati anaknya. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya, bapaknya membawa ke sebuah gunung. Sebuah gunung yang sangat tinggi, dibawa anaknya ke sana. Kemudian bapaknya ini mengatakan kepada anak perempuannya, "Nak, coba kau lihat apa yang ada di bawah gunung itu." Maka anak yang sangat lugu ini, ya, anak perempuan yang sangat lugu ini pun melihat ke bawah sesuai dengan anjuran bapaknya. Apa yang terjadi? Bapaknya mendorong anak perempuannya sampai jatuh ke bawah gunung dan meninggal. Itu cara mereka dalam memperlakukan anak perempuan. Kemudian bapaknya kembali ke rumah. Apakah kembali dalam keadaan sedih atau menangis? Tidak, para jamaah sekalian. Justru bapaknya kembali dengan bersuka cita, gembira. Kenapa? Karena aib sudah dia musnahkan. Allahu Akbar. Demikian keadaan kaum wanita pada saat itu. Nah, betapa hinanya mereka di masa mereka masih kecil. Nah, dan ini terjadi di masa jahiliyah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila engkau ingin melihat bagaimana kejahiliahan bangsa Arab terdahulu, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdapat di dalam surat Al-An'am 140. Allah menyatakan, qad khasiral ladina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Kata Allah, sungguh merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka tanpa ilmu. Karena kebodohan mereka tanpa ilmu. Ya. Makanya mereka disebut masa jahiliyah. Zaman mereka zaman jahiliyah. Jahiliyah apa artinya? Dari kata jahil yang artinya kebodohan. Karena memang betul-betul mereka sangat bodoh. Tega-teganya mereka membunuh anak mereka sendiri, anak perempuan mereka sendiri. Nah, seakan-akan mereka adalah makhluk yang tidak mempunyai hati. Nah, sangat kejam, sangat bengis kepada kaum wanita. Lihat bagaimana, ya, kaum wanita betapa hinanya terdahulu. Nah, tetapi ketika Islam datang, bagaimana Islam memuliakan perempuan, bagaimana Islam mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Dan Islamlah agama satu-satunya yang memuliakan kaum perempuan, kaum Hawa. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kaum Hawa selain mereka kembali kepada agama Islam yang betul-betul memuliakan para Hawa, para kaum perempuan dengan kemuliaan yang layak mereka dapatkan.
tidak ada keselamatan bagi mereka kecuali dengan mempelajari agama ini dengan baik, mengetahui hukum-hukum syariat, terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan para perempuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, dan para laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Lihat, Allah gandengkan kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mereka beriman. Sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Kaum muslimah, wanita muslimah lebih mulia daripada laki-laki yang kafir. Nah, daripada wanita yang kafirah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih mulia manakala mereka menjadi wanita yang taat ketimbang laki-laki muslim yang tidak taat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf, menurut cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, maka demikian para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam memuliakan para perempuan. Nah, dan itu dimulai dari mereka sejak mereka lahir. Mereka ketika lahir disiapkan untuk mereka akikah ataukah nasikah terhadap kelahiran bayi perempuan. Disembelihkan untuknya 1 ekor kambing. Dan dengan hal tersebut mereka mendapatkan doa kebaikan dan doa keberkahan dari orang tuanya dan dari orang-orang yang menyaksikannya. Didoakan keberkahan untuknya. Itu dari semenjak mereka lahir. Nah, kemudian mereka berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya. Nah, mendapatkan tarbiyah, dan disebutkan bahkan keutamaan bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan dan dia membaguskan perbaikan pendidikan kepada anak perempuannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan Rasulullah SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa damma asabi'ahu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, barang siapa yang dia memelihara 2 anak perempuan, bagi ibu-ibu yang punya 2 anak perempuan, kata Nabi SAW, siapa yang dia punya 2 anak perempuan dan dia pelihara 2 anak perempuannya sampai anak perempuannya itu dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat, kata Nabi, saya dan dia seperti ini. Nabi rapatkan jari jemarinya, artinya saya dan orang yang memelihara 2 anak perempuan itu sangat dekat di dalam surga. Jaminannya surga. Kenapa? Mempunyai 2 anak perempuan. Dan ini tidak disebutkan untuk yang punya 2 anak laki-laki, disebutkan justru yang punya 2 anak perempuan. Lihat bagaimana Islam memuliakan para perempuan. Disebutkan dalam sebuah kisah, ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang pengemis perempuan. Ketika dia meminta sesuatu kepada Aisyah, bersamanya ada 2 orang anaknya yang masih kecil, yang juga anak perempuan. Jadi pengemis perempuan ini membawa 2 orang anaknya, meminta sesuatu kepada Aisyah berupa makanan. Maka Aisyah pun cepat-cepat ke dapur untuk mengambilkan makanan. Tetapi Aisyah tidak menemukan apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Aisyah tidak menemukan apa-apa di dapurnya kecuali sebutir kurma. Maka Aisyah pun membawa sebutir kurma tadi, kemudian dia berikan kepada ibu tersebut, kepada pengemis perempuan tersebut. Kurmanya cuman hanya 1 butir kurma saja. Apa yang dilakukan oleh sang ibu ini?
Ya, dan ini pemandangan yang sangat menakjubkan yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ibu ini membelah kurma tadi menjadi dua. Kemudian sebelahnya dia berikan kepada anaknya yang di sebelah kanannya, dan sebelahnya lagi dia berikan kepada anaknya yang ada di sebelah kirinya. Sementara dianya tidak makan apa-apa. Dia relakan semua itu untuk anaknya. Biarlah anaknya yang makan, sementara dia tidak usah makan. Lihat bagaimana pengorbanan seorang ibu, bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka menyaksikan kejadian itu membuat Aisyah radhiyallahu anha terenyuh melihatnya. Melihat kejadian itu, Aisyah merasa takjub, luar biasanya sang ibu ini. Dia rela berkorban demi anaknya. Tatkala Nabi pulang, Nabi datang ke rumah Aisyah, maka Aisyah pun menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang memiliki seorang anak perempuan. Kata Nabi SAW, "Mani betulia minal banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji dengan kelahiran anak-anak perempuan dan dia mampu berbuat baik kepada anak perempuannya, maka anak perempuannya bisa menjadi sitran, bisa menjadi penghalang minan nar, dari api neraka. Ini kalau dia berbuat baik kepada anak perempuannya, dia rawat, dia didik dengan sebaik-baiknya. Makanya bagi mereka yang punya anak perempuan, mempunyai 2 anak perempuan terutama, berbahagialah. Berbahagialah, karena itu bisa menjadi tabungan bagi kalian untuk masuk surga dan terbebas dari siksa api neraka. Terbebas dari siksa api neraka. Jangan merasa anak saya cuman perempuan, ya, anak saya perempuan, saya tidak suka dengan anak perempuan, merasa kecewa, jangan. Justru itu bisa menjadi tabungan bagi kita, ya, yang dengannya kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini saat mereka kecil dimuliakan seperti ini. Demikian pula saat mereka tumbuh dewasa, para perempuan dimuliakan. Oleh karenanya, para perempuan dewasa tidak sembarang orang boleh mendekatinya. Tidak sembarang orang boleh untuk menyentuhnya. Tidak sembarang orang boleh untuk melihatnya. Mereka dijaga dan dimuliakan dengan adanya hijab yang syar'i untuk mereka, menutup aurat mereka, karena perempuan adalah aurat. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, perempuan adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka syaitan akan membuat dia indah. Syaitan akan membuat dia indah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak sampai di sini. Ketika dia sudah menjadi dewasa, menjadi ibu bagi anak-anaknya, Islam memuliakan seorang ibu. Bahkan Islam memberikan hak seorang ibu untuk anak berbuat baik kepada ibunya melebihi berbuat baiknya dia kepada bapaknya. Sang ibu lebih mendapatkan hak di atas seorang ayah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasul, siapa orang yang berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Qala summa man? Siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi, summa man? Siapa lagi ya Rasul? Qala abak, barulah bapakmu. Jadi ibu, kemudian bapak. Ini menunjukkan bahwa seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Naam, kepada ibu dan bapaknya. Tetapi kepada ibu, dia harus lebih baik lagi. Bukan artinya tidak berbuat jahat kepada bapak, enggak. Berbuat baik juga kepada bapak, tetapi ibu jauh lebih baik lagi. Karena hak seorang ibu jauh lebih besar. Nah,
Lihatlah bagaimana Islam memuliakan perempuan. Tetapi para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, kemuliaan ini mereka bisa ambil, mereka bisa dapatkan manakala mereka punya dua sifat utama dari sifat perempuan yang sangat-sangat harus mereka jaga, yang pada zaman kita sekarang ini sungguh sifat ini sudah mulai terkikis dari kaum Hawa, dari kaum wanita. Maka selamatkanlah kaum Hawa dengan mereka memiliki dan menghiasi diri mereka dengan dua sifat ini. Apa itu? Yang pertama, sifat al-hashmah. Sifat al-hashmah yaitu bersikap malu. Perempuan itu harus punya sifat pemalu. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat al-afaf, yaitu sifat menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Pegang dua ini baik-baik, kalian akan menjadi wanita yang termulia. Yang pertama, sifat hashmah, sifat pemalu. Wanita harus punya sifat pemalu. Apabila wanita sudah tidak tahu malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia akan bertindak sesukanya, akan berucap, berkata-kata tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Kenapa? Karena sudah tidak tahu malu, sudah tidak punya sifat malu, tidak ada malu di dalam dirinya. Sifat hashmah sudah terkikis dari dalam hatinya. Padahal wanita harus punya sifat pemalu. Kalaulah laki-laki saja diajarkan untuk punya sifat pemalu, perempuan harus lebih lagi. Makanya disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kalimat kenabian yang diambil, yang hendaknya dipegang, idza lam tastahi fasna ma syi'at. Apabila kamu tidak tahu malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini sabda Nabi yang di dalamnya berisi ancaman. Artinya kalau orang sudah tidak tahu malu, biasanya akan melakukan tindakan seenak maunya. Tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Dan hadis ini juga berisi ancaman. Orang kalau sudah tidak mau, silahkan berbuat sesuka hatinya, tapi awas, akibatnya akan fatal. Nah, sifat malu harus ada dari seorang wanita. Iya, sifat malu harus ada pada diri seorang wanita. Subhanallah, di masa sekarang ini banyak para perempuan yang sudah tidak tahu malu. Iya, mengumbar auratnya di mana-mana. Naam, bahkan tanpa malunya mereka berjoget-joget di hadapan kaum pria, bernyanyi, kemudian mereka mengeluarkan suara-suara manja yang memfitnah kaum pria tanpa ada sedikit pun malu di dalam hatinya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini sudah tidak ada perasaan malu, sifat malu sudah tidak ada. Padahal kalau perempuan itu pingin kemuliaan, maka harus punya sifat malu. Malu. Nah, kemudian yang kedua apa? Sifat al-afaf, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Ya, dia jaga kesuciannya dengan apa? Dengan dia mengenakan jilbab syar'i, dan dia hendaknya suka untuk berdiam di dalam rumahnya. Ya, kaum wanita bukan tidak sama dengan kaum pria yang selalu berada di luar. Nah, kaum perempuan hendaknya lebih sering berada di dalam rumahnya. Tidaklah mereka keluar dari rumahnya kecuali untuk suatu keperluan yang penting dan mendesak. Baru dia keluar dari rumahnya. Nah, kalau ada perempuan yang mereka sebentar-sebentar keluar, sebentar-sebentar keluar, tidak ada keperluan keluar, tidak ada keperluan keluar, terlalu banyak aktivitasnya di luar, maka ini yang akan mengikis rasa malu dan kehormatan pada dirinya. Rasa malu dan kehormatan pada dirinya. Iya. Maka seorang wanita dengan dia berhijab, maka dia akan lebih dihormati.
Lihat di dalam Al-Quran, ayat tentang hijab di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, "wa banatika," anak-anak perempuan, "wa nisa'il mu'minin," dan kepada wanita-wanita yang beriman, "yudnina 'alaihinna min jalabibihin," hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dalam dada-dada mereka. Dalika adana ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dengan kebaikan, dengan kehormatan, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang. Nah, ini para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Dan ingat, dengan hijab itu akan lebih menambah harga diri kaum Hawa. Dengan hijab akan lebih menambah harga diri kaum Hawa. Kalau kita boleh mempermisalkan, ibaratnya ada sebuah makanan. Ada makanan yang terbuka, yang berdebu, dihinggapi oleh lalat. Orang-orang tidak akan tertarik kepada dirinya, kepada makanan itu. Kenapa? Makanan yang terbuka, dihinggapi oleh lalat, debu banyak di situ. Orang tidak mau. Tetapi kalau ada makanan terbungkus rapi, tertutup, ya, jauh dari debu, jauh dari lalat, maka kita bisa tahu nilai makanan tersebut lebih berharga. Kenapa? Dia terbungkus dengan sangat rapinya. Inilah kalau kita boleh perumpamakan kaum wanita yang memakai jilbab yang syar'i. Ibarat seperti itu. Para akhwat, para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memang seorang perempuan mesti dia menutup auratnya, menutup badannya. Kenapa? Dari sisi kesehatan saja, kulit perempuan beda dengan kulit laki-laki. Disebutkan dalam sisi kesehatan, kulit perempuan lebih sensitif daripada kulit laki-laki. Apabila terkena sinar matahari, lebih berdampak bagi mereka daripada kulit kaum pria. Sehingga sudah menjadi, ya, kewajiban mereka secara syariat, bahkan secara ilmu kesehatan, untuk mereka menutup tubuh mereka. Makanya di sana didapatkan dan ditemukan penyakit-penyakit, ya, dari kaum wanita yang mereka suka, ya, membuka auratnya sehingga terkena sinar matahari, terjadi penyakit-penyakit kulit yang hinggap pada mereka. Ini gara-gara tidak mau berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan hijab itu bukan untuk mengekang kaum pria, mengekang kaum wanita. Nah, tapi justru untuk memuliakan mereka, memberikan harga diri untuk mereka. Kemudian Islam melarang dari ikhtilaf, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ini juga dalam rangka untuk menyelamatkan kaum Hawa, selamatkan mereka dengan menjauhkan diri mereka dari ikhtilaf, campur baur yang diharamkan di dalam Islam menurut ijma' kesepakatan para ulama. Haram yang namanya ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Tanpa pembatas. Demikian pula Islam melarang adanya khalwat. Adanya khalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Rasulullah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana salisuhuma syaitan." Tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan pihak ketiganya adalah setan. Ya, kalau mereka ingin, ya, mulia, maka jangan sampai kalian hinakan diri kalian dengan berpacaran, dengan bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, dengan dalih ingin mengenal calon suaminya. Ini kan orang berdalih pacaran sekarang supaya apa? Ya supaya kita itu jangan katanya kayak beli kucing dalam karung. Ya, kita harus kenal katanya calon suami kita, calon istri kita. Makanya pacaran dulu. Ya, pacaran dulu. Nauzubillahi min dzalik. Justru gara-gara ini terjadi perzinahan. Nauzubillah. Terjadi perzinahan di mana-mana. Betapa banyak kaum wanita, ya, nauzubillah, yang sudah tidak perawan lagi.
Yang sudah tidak perawan lagi. Tidak usah kita berbicara di luar negeri. Kalau di luar negeri itu sudah biasa mereka. Tetapi di dalam negeri kita sendiri. Tidak usah kita berbicara di luar kota kita, di kota kita sendiri, di kota Berau Tanjung Redep. Ya, menurut data, kaum perempuan yang pernah kami dengarkan, ya, kaum perempuan itu sudah tidak perawan lagi katanya, ya, sudah hamil dulu di luar nikah sudah lebih dari 50%. Sudah lebih 50%. Itu di Berau. Nah, bagaimana lagi di tempat lain? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini kalau bukan kita yang merawat, mendidik anak perempuan kita, mau jadi apa nanti kelak anak perempuan kita? Ya, harus betul-betul kita perhatian dengan hal ini. Apalagi kalau kita melihat, ya, pergaulan bebas di zaman sekarang. Mereka, ya, anak-anak kita dibebaskan dengan handphone mereka, yang terkadang di situ banyak, ya, perkara-perkara yang berbau syahwat. Hati-hati. Nah, selamatkan kaum Hawa. Ya, ini para akhwat, para ummahat, a'azanillahu wa iyyakum. Dan perhatikan bagaimana perempuan dimuliakan di dalam Islam, sehingga mereka tidak boleh berpergian sendirian. Kalau mereka ingin bepergian, yakni bepergian safar, kalau mau safar, jarak safar, maka harus ditemani oleh mahramnya. Kalau misalnya jaraknya tidak safar, maka tidak masalah, dia pergi sendirian. Tapi kalau safar, perjalanan jauh, harus ditemani dengan mahram. Wajib ditemani dengan mahramnya. Kata Nabi SAW, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Tidak boleh wanita melakukan perjalanan jauh kecuali harus bersama mahramnya. Kecuali harus bersama mahramnya. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada kaum perempuan. Para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengarkanlah, camkanlah baik-baik. Sungguh musuh-musuh Islam tidak ridho kalau kaum muslimat, ya, harus berada di dalam rumah-rumah mereka, harus memakai jilbab syar'i. Mereka tidak ridho. Mereka ingin merusak Islam. Caranya bagaimana? Cara merusak mereka dengan agama Islam ini dengan kaum perempuan. Karena mereka berpandangan kalau kaum perempuannya sudah rusak, maka otomatis yang lainnya akan ikut rusak. Maka sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam adalah kalian, kaum Hawa. Maka selamatkanlah kaum Hawa. Nah, dari musuh-musuh Islam yang memang ingin mentarget mereka adalah sasaran empuk untuk dirusak. Sehingga mereka keluarkanlah, ya, seakan-akan mereka ingin membela kaum perempuan. Ya, mereka keluarkan kesamaan derajat, ya, harus emansipasi perempuan. Ada gerakan emansipasi perempuan, ini gerakan setan ini. Gerakan syaitan, ya, ingin menyamakan derajat laki-laki dan perempuan katanya. Perempuan jangan hanya di rumah, harus keluar rumah juga. Perempuan jangan hanya mau, ya, bekerja jadi IRT saja, ibu rumah tangga, tapi juga harus menjadi wanita yang juga bisa bekerja seperti layaknya kaum pria. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka ingin merevisi hukum Islam yang menurut mereka, na'udzubillah, mereka katakan Islam itu mendiskreditkan kaum wanita. Islam itu katanya mengucilkan kaum wanita. Lihat bagaimana wanita ditaruh di rumah saja, disuruh berjilbab, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bekerja. Akhirnya begini dan begitu. Mereka menampakkan seolah-olah mereka ingin membela hak perempuan. Tapi ingatlah, justru mereka ingin menghancurkan Islam dengan melalui perempuan. Dengan slogan mereka ingin membela kaum perempuan, tapi justru ingin menghancurkan perempuan. Para akhwat, para ummahat, a'azanillahu wa iyyakum. Nah, ya, kalau sudah nampak, ya, aurat perempuan dan mereka sudah bisa merusak kaum perempuan, maka disitulah mereka sudah
bertepuk tangan, bersorak ramai, mereka telah berhasil menjalankan misi mereka merusak kaum muslimin. Dari mana? Dari kaum wanitanya. Nauzubillahi min dzalik. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, ya, maka sekali lagi ya, berhati-hatilah dari perkara ini. Sungguh kalau kita melihat apa yang kita saksikan dari kejadian-kejadian di masa silam, telah kita sebutkan tadi bagaimana kisahnya, betapa hinanya kaum perempuan di masa silam. Nah, maka kehinaan ini jangan sampai balik lagi kepada mereka. Dan jangan sampai balik lagi kepada mereka, bahkan justru akan menjadi parah. Para akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, kalau dulu ya, kita tadi sudah simak, kita tadi sudah dengarkan bagaimana kaum perempuan mereka lahir dalam keadaan hina, dikubur hidup-hidup, ya kan? Kita melihat hina mereka kan, tetapi balasannya surga. Balasannya apa? Surga. Nabi pernah ditanya, wanita atau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ya Rasulullah, di mana mereka? Kata Rasulullah, al-mau'udatu fil jannah. Bayi-bayi perempuan yang dulu di masa silam dikubur hidup-hidup, mereka berada di dalam surga. Mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman sekarang ini. Nauzubillahi min zalik. Ya, betapa sering, betapa banyak kita temukan ada seorang ya yang membuang anaknya hidup-hidup, ya. Akhirnya anaknya itu ada yang meninggal, nauzubillahi min dzalik. Yang banyak-banyak ini gara-gara hubungan gelap. Hubungan gelap. Lahirlah seorang bayi. Bayi yang tak berdosa, mereka bunuh, mereka buang. Ya, mereka buang yang akhirnya meninggal. Apa ubahnya dengan keadaan orang jahiliyah terdahulu? Nauzubillahi min dzalik. Nah, di zaman sekarang, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kaum muslimat mengikuti propaganda orang-orang kafir untuk menghilangkan sifat malu dan kehormatan mereka, maka apa yang terjadi? Kalau mereka ikuti, mereka binasa di dunia dan binasa wal iyadu billah di akhirat nanti. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Kalau dulu zaman jahiliyah mungkin kaum wanita binasa di dunia saja, tapi di akhirat mereka masuk surga. Tapi di zaman sekarang, kalau mereka ikut ya propaganda orang kafir, binasanya bukan di dunia saja, binasa di dunia dan binasa di akhirat. Lihat akibat dari perbuatan ini. Rasulullah mengabarkan tentang kaum perempuan yang nanti akan datang, kata Nabi SAW. Perempuan ini aku tidak pernah melihat mereka. Aku tidak pernah melihat mereka. Subhanallah, kaum ini telah ada di zaman kita. Apa kata Nabi? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, para wanita, aku tak pernah melihatnya, kata Rasulullah. Tapi wanita ini kasiat. Cirinya dia berpakaian ariyat, tapi hakikatnya telanjang. Nah, itulah para perempuan yang pakai baju ketat atau baju transparan yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Ada ndak di zaman kita? Subhanallah. Bukti apa yang disabdakan oleh Nabi ini betul seperti yang beliau sabdakan. Nabi tidak pernah melihat. Ya, para akhwat azani Allah wa iyyakum. Ya, dulu di masa jahiliyah dulu, orang jahiliyah mereka kafir memang, tetapi mereka masih menjaga pakaian mereka. Mereka masih menjaga pakaian mereka. Tidak seperti manusia atau perempuan di zaman sekarang. Ya. Mereka menghinakan diri mereka dengan apa? Memakai pakaian yang seperti itu. Ya. Berpakaian tapi telanjang, kata Nabi SAW. Yang mereka melenggak-lenggok kalau berjalan ke sana kemari. Kepala-kepala mereka seperti punuk onta. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga.
Padahal bau surga dapat tercium dari jarak 40 tahun atau 70 tahun. Wanita yang seperti ini tidak mendapatkan baunya surga. Ya. Makanya para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, jikalau kalian ingin keselamatan, maka pegang baik-baik sabda Nabi SAW ini. Nah, hindari perkara-perkara yang justru akan merusak kehormatan kalian sendiri. Nah, dengan kalian berpakaian ala jahiliyah, ya, bertabarruj, bersolek dengan caranya orang jahiliyah. Makanya dalam Quran dikatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek dengan cara orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, kaum wanita, kaum muslimat kalau mereka bersolek, mereka berhias, mereka berdandan, maka itu untuk suaminya. Bukan untuk dipamerkan, dilihat oleh manusia yang lain. Naam. Ini para akhwat azani Allah wa iyyakum. Kaum wanita kalau mereka memakai parfum, memakai minyak wangi, maka untuk keluarganya, terutama untuk suaminya. Bukan untuk dia jalan keluar memakai parfum sehingga ditercium oleh orang-orang yang lewat di sampingnya. Nabi pernah bersabda. Ya, Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang seorang wanita, ya, yang dia ini, ya, memakai minyak wangi, naam, memakai parfum, kemudian dia keluar, ya, tercium oleh orang-orang yang lewat, kaum pria, maka kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, dia seperti wanita pezina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian menunduk-nundukkan suara kalian, ya, dalam berbicara sehingga menjadi terfitnahlah kaum pria gara-gara hal tersebut. Hati-hati para akhwat a'azani Allahu wa iyyakum. Sekali lagi, semua ini dalam rangka memuliakan perempuan. Jangan salah dan jangan tertipu dengan omongan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang mereka mengatakan, nah, Islam itu hanya ingin mengekang kaum perempuan. Justru sebaliknya, justru ingin memuliakan mereka. Mereka para perempuan ibarat permata yang sangat berharga, ibarat mutiara yang tersimpan dengan sangat baik. Manakala mereka mau mengikuti ajaran Islam, diam di dalam rumah-rumah mereka, menjaga kehormatan mereka sendiri, didik anak-anak mereka, naam, ya, sehingga mereka menjadi wanita yang sangat hebat di dalam Islam ini. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian, tetaplah tinggallah di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah pertama yang terdahulu, dan tegakkanlah salat, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, para ibu-ibu sekalian, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan judul pembahasan kita, selamatkanlah kaum Hawa, ya, dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Hawa, memberikan keselamatan kepada kaum wanita, memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan semoga Allah menyadarkan kaum muslimat, kaum mukminat dimanapun mereka berada, agar mereka dekat dengan agama mereka, agar mereka beramal dengan tuntunan agama mereka, agar mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah kemuliaan, disitulah kehormatan mereka, disitulah naam derajat mereka akan mereka bisa raih, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tetapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.